Setelah melalui 2 hari persidangan, agenda besar KTT G20 ditutup dengan pengesahan deklarasi bersama atau Leaders Declaration yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya banyak pihak yang tidak yakin akan tercapainya komunike dalam gelaran KTT G20 di Bali, mengingat konflik Rusia-Ukraina yang masih belum menemukan titik terang. Nah, berikut kami akan tampilkan daftar sukses presidensi Indonesia di G20 kali ini. Kita ke infografis yang pertama, pemirsa. Yang paling penting adalah tentang keraguan banyak pihak terhadap tercapainya komunike pada KTT G20. Akhirnya sudah terbayar. Presiden Jokowi telah mendeklarasikan kesepakatan di dalam Bali Declaration yang diikuti dengan negara anggota G20. Tapi sebenarnya seberapa penting komunike dalam KTT G20 dan apa itu komunike? Kita bisa lihat di sini. Apa itu komunike adalah untuk berkomunikasi, pengumuman atau pemberitahuan resmi yang dilakukan oleh anggota G20. Kemudian komunike ini biasa dirilis atau tradisi dalam forum diskusi mancanegara yang kerap kali dirilis dan harus dirilis dalam KTT G20. Makanya kemarin sempat banyak pihak yang meragukan itu, namun sudah terjawab bahwa komunike berhasil dicapai di Bali Declaration. Hasil akhirnya yang merangkul inisiatif dan juga kebijakan dari pertemuan tingkat tinggi isinya. Lalu kita bisa lihat di sini apa juga yang menjadi pembahasannya adalah suara bersama dari anggota G20, kemudian adalah komitmen dan juga pernyataan terkait dengan isu di dunia, dan yang terakhir adalah hasil konsensus anggota forum G20. Lalu kita ke slide berikutnya. Di sini kita bisa lihat yang menjadi Bali Declaration ini apa yang menjadi isinya. Isinya ternyata ada 6 poin yang kami garis bawahi di bawah ini. Yang pertama adalah komitmen G20 tetap gesit dan juga fleksibel dalam merespon kebijakan makroekonomi. Kemudian yang kedua adalah memperkuat perdagangan multilateral dan juga menjaga ketahanan rantai pasok global. Yang ketiga adalah G20 berikrar untuk melindungi stabilitas ekonomi makro dan juga keuangan. Lalu apa yang keempat? Yang keempat bisa kita lihat juga di sini, pemirsa, bahwa adalah mengambil aksi mengusung ketahanan pangan dan juga energi serta stabilitas pasar yang memang selama pandemi COVID-19 ini menjadi perdebatan di dunia dan juga menjadi fokus dari negara-negara di G20. Lalu yang kelima adalah investasi lanjut untuk negara berpenghasilan rendah dan juga berkembang lewat variasi pembiayaan inovatif. Lalu yang terakhir adalah mempercepat pencapaian SDGs dan juga mencapai kesejahteraan melalui pembangunan yang berkelanjutan. Nah, meski secara garis besar Leaders Declaration telah tercapai, tapi itu semua bukan tanpa tantangan. Karena dari 52 paragraf deklarasi bersama terdapat satu topik yang disebut Presiden Jokowi paling alot dibahas, ialah penyikapan perang di Ukraina. Meski demikian, hal itu telah menemui kata sepakat bersama antara negara anggota G20 dan kita dengarkan pernyataan Presiden Jokowi selengkapnya. Bali Leaders Declaration yang awalnya diragukan oleh banyak pihak. Deklarasi terdiri atas 52 paragraf dan paragraf yang sangat diperdebatkan adalah penyikapan terhadap perang di Ukraina. Diskusi mengenai hal ini berlangsung sangat-sangat alot sekali dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi, yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah. Perang ini telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi yang menimbulkan risiko terhadap krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis finansial. Oleh karena itu G20 membahas dampak perang terhadap kondisi perekonomian global. Jika tadi kita sudah mendengar perihal deklarasi bersama, tentu yang juga dinanti masyarakat Indonesia ialah apa yang kemudian menjadi hasil konkret dari presidensi
G20. Hal itu pun sudah dijawab oleh Presiden yang sedikitnya ada 4 hasil konkret yang bisa digarisbawahi dalam KTT G20 kali ini. Yang pertama kita lihat di sini adalah terkait dengan terbentuknya Pandemic Fund senilai 1,5 miliar US dollar. Pertama, terbentuk Pandemic Fund ini dengan dana terkumpul 1,5 miliar dolar Amerika Serikat adalah dana pandemi ini merupakan program baru di mana Presiden Jokowi menjadi pihak yang memperkenalkannya beberapa waktu lalu. Lalu yang kedua adalah pembentukan Resilience and Sustainability Trust atau oleh IMF sebesar 81,6 miliar US dollar. Lalu yang ketiga adalah Amerika Serikat sepakat untuk menghimpun dana sebesar 20 miliar US dollar melalui GETP untuk transisi energi di Indonesia khususnya. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah komitmen bersama anggota G20 mengurangi degradasi tanah sampai 50%. Nah, sukses presidensi Indonesia dalam gelaran G20 tidak hanya tercapai lewat deklarasi bersama para pemimpin negara anggota, melainkan apresiasi juga diberikan oleh para kepala negara yang datang di event bergengsi ini. Mereka diantaranya adalah Presiden Turki ada Recep Tayyip Erdogan di sini yang mengatakan apresiasinya kepada Indonesia. Kami percaya mengatasi tantangan ekonomi dapat dilakukan dengan pendekatan berbasis solusi dan G20 bisa menyelesaikannya. Selamat kepada Indonesia, semoga sukses untuk India karena nanti India akan menyelenggarakan G20 di tahun 2023. Lalu kita lihat quote berikutnya ini ternyata ada dari Rusia, maksud kami dari Amerika Serikat terlebih dahulu. Di sini Amerika Serikat mengatakan Indonesia adalah rekan yang aktif dan krusial bagi Amerika Serikat. Kedua negara terus bekerja sama dalam melestarikan aturan berbasis sistem dan kepentingan internasional yang berpegang pada hak asasi manusia. Itu kata Joe Biden. Kita ke quote berikutnya, siapa lagi yang mengapresiasi dari gelaran G20 atau presidensi G20 Indonesia adalah dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia di sini yang mengatakan kami menyambut baik pendekatan konstruktif kepemimpinan Indonesia saat ini untuk memajukan agenda pemersatu di bawah moto pemulihan ekonomi global pasca krisis. Lalu kita lihat juga yang terakhir di sini ada dari pernyataan baik itu dari Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak yang akan kita dengarkan pernyataannya berikut ini. I'd like to thank the Indonesian President Jokowi for the role he has played in hosting these discussions and leading the G20 at this challenging time. Tomorrow, the Chancellor will build on these international foundations when he makes the autumn statement, outlining his plan to get the country on a positive trajectory, put the public finances on the right footing, and get debt falling. By promoting free markets, forging strong international relationships, and prioritising our stability and security, we will build a global platform for the United Kingdom to thrive, giving the people of our country the certainty that they need. Thank you. Kesuksesan penyelenggaraan G20 tentu memberikan dampak besar bagi Indonesia. Tidak hanya pada bidang ekonomi, tapi sekaligus meningkatkan posisi tawar Indonesia di forum global. Tak berlebihan rasanya predikat bridge builder bagi Indonesia melihat respon dan permintaan dunia internasional kepada Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia. Untuk sementara akan saya kembalikan ke Reza.